Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok akan menyampaikan presentasi mengenai graf. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Citra Mai Zahrani, kemudian saya Devi Budianti, dan yang terakhir ada Riza Maidatul Masfufah. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan graf. Graf adalah suatu struktur data yang berbentuk network atau jaringan di mana hubungan antara elemen-elemennya adalah many to many. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk graf ini cukup banyak. Misalnya, hubungan dosen dengan mahasiswa, di mana satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mahasiswa dan satu mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu dosen. Graf terdiri dari node atau vertex dan arcs atau edge. Yang dimaksud dengan node adalah elemen graf yang memiliki informasi, sedangkan arcs atau edge adalah path yang menghubungkan dua buah node. Dua buah node yang dihubungkan dengan edge juga disebut adjacent node. Berikut di bawah ini ada gambar yang menunjukkan mana nodes dan edge. Jadi pada gambar telah dinyatakan bahwa A dan B dinyatakan sebagai node dan garis penghubung antara A dan C merupakan edge daripada gambar tersebut. Yang kedua, terminologi. Suatu subset atau bagian dari graf dinamakan subgraf, sedangkan yang disebut dengan path adalah hubungan dari kumpulan node-node di mana tiap node dengan node berikutnya dihubungkan dengan edge. Sebuah path dikatakan simple path bila setiap node hanya muncul satu kali dalam path tersebut. Graf dibedakan atas dua tipe, yaitu yang pertama undirected graph. Jika sepasang node yang membentuk edge dalam graf tidak berarah, seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, bila ada minimal sepasang node mempunyai hubungan, maka graf tersebut unconnected graph, seperti gambar di bawah ini. Jika node pertama dan node terakhir dalam graf adalah sama, maka graf tersebut dinamakan cycle graph. Apabila semua edge dalam graf diberi nilai atau value, maka graf tersebut dinamakan weak graph. 1. Representasi graf. Graf dapat direpresentasi dengan dua cara, yaitu yang pertama adjacency list dan adjacency matrix. Dengan mempergunakan gambar di bawah ini sebagai contoh, maka representasi graf dengan masing-masing cara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, adjacency list telah direpresentasikan sebagai suatu list bisa dinyatakan dengan linked list atau array. Jadi, adjacency list ini dapat dipresentasikan pada suatu linked list atau array. Kemudian yang kedua ada adjacency matrix. Adjacency matrix ini dapat dipresentasikan dengan array dua dimensi. Tipe komponen dari array bisa digunakan boolean atau integer untuk weak graph. Graf transversal sama seperti tree, maka dalam graf juga dikenal operasi graf transversal, yaitu penelusuran. Semua node di dalam graf ada dua cara untuk melakukan transversal dalam graf, yaitu breadth first search dan deep first search. Prosedur pencarian breadth first search menggunakan ADT-QW dalam pemrosesan node. Sebaliknya, untuk depth first search kita menggunakan ADT stack. Dalam pemrosesan dari algoritma, setiap node di dalam graf akan berada pada tiga keadaan di bawah ini yang disebut situasi dari N. Tiga keadaan tersebut sebagai berikut. Status 1 menyatakan ready status atau keadaan awal dari setiap node.
Status 2 menyatakan waiting status, yaitu node N sudah berada pada HW atau stuck, menunggu untuk pemrosesan selanjutnya. Status 3 menyatakan processed status, yaitu node N sudah diproses. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai breadth first search. Inti dari breadth first search sendiri adalah pencarian yang dimulai dari root A. Pertama kita periksa root A, setelah itu node-node yang bertetanggaan dengan A. Setelah selesai baru kita periksa semua node tetangga A yang bertetanggaan lagi, dan seterusnya. Selanjutnya kita harus mengikuti semua tetangga dari A dengan cermat. Jangan sampai ada satu node yang diproses lebih dari satu kali. Semua dapat dilakukan dengan bantuan HW untuk menyimpan node yang menunggu untuk diproses dan dengan menggunakan field status untuk mengetahui status dari node. Algoritma untuk breadth first search yaitu yang pertama, inisialisasi semua node dalam keadaan ready atau berada pada status sama dengan 1. Yang kedua, letakkan root in HW dan ganti statusnya menjadi tunggu. Status sama dengan 2. Ulangi langkah 4 dan 5 sampai HW kosong. Pindahkan depan node N di HW, proses N dan ganti statusnya menjadi sudah diproses, masuk ke dalam status sama dengan 3. Kemudian tambahkan ke belakang dari HW semua tetangga dari N yang dalam status ready saja, yaitu status sama dengan 1, lalu ganti statusnya menjadi status sama dengan 2, yang terakhir exit. Catatan penting, algoritma di atas akan memeriksa hanya node yang dapat dicapai oleh node A saja. Berikut sedikit penjelasannya untuk adjacency list. Kemudian yang kedua, deep first search. Ide dari DFS ini hampir sama dengan BFS. Hanya saja DFS kita akan menggunakan struktur data stack. Prosesnya pun sama dengan menggunakan ketiga status yang kita gunakan pada BFS. Algoritmanya, yang pertama, inisialisasi semua node dalam keadaan ready atau masuk ke dalam status sama dengan 1. Kemudian letakkan root in HW dan ganti statusnya menjadi tunggu pada status sama dengan 2. Ulangi langkah 4 dan 5 sampai HW kosong. Pindahkan depan node N di HW dan proses N dan ganti statusnya menjadi sudah diproses, masuk pada status sama dengan 3. Tambahkan ke belakang dari HW semua tetangga dari N yang dalam status ready saja, status sama dengan 1, lalu ganti statusnya menjadi status sama dengan 2. Yang terakhir exit. Catatan, algoritma di atas akan memeriksa hanya node yang dapat dicapai oleh node A saja. Contoh DFS-nya sebagai berikut. Berikut merupakan shortcode untuk graph. Berikut adalah hasil output atau keluaran dari program yang telah disajikan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.